Baik, masih bersama saya di Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Kita akan sambung obrolan kita bersama Bang Apoy. Ya. Ini saya takut salah masalahnya. Kalau bernama lengkap Pak Posler Manihuruk, General Manager Airnav Indonesia Cabang Banjarmasin. Nah, pemirsa mungkin pengen tahu berkaitan dengan heboh kemarin di sosial media yang mereka menginfokan adanya suara gemuruh di atas langit Kalimantan Selatan, ya, sebagian Kalimantan Selatan, tidak seluruhnya. Tapi karena istilahnya di sosmed sudah berkembang sedemikian luas, nah kita akan bertanya langsung kepada yang punya Airnav nih, sebenarnya apa yang terjadi dan bukan kasus sebenarnya ini berkaitan dengan objek apa sih yang terbang itu sehingga menimbulkan kehebohan. Nah, ini Pak, sebenarnya kita minta penjelasan apa sih sebenarnya yang didengar oleh warga, sebagian warga Kalsel ya, kalau Banjarmasin, Banjarbaru sekarang itu Pak ya, berkaitan dengan suara gemuruh di langit beberapa waktu lalu, karena kan tadi salah satu fungsi dan tugasnya adalah air traffic services dan air traffic control Pak ya, jadi melihat, memantau kondisi penerbangan, kondisi navigasi udara di Kalimantan Selatan nih. Nah, seperti apa nih sebenarnya penjelasan mengenai heboh kemarin itu Pak? Jadi begini Mas Ari, jadi saya sendiri pun sempat mendengar juga atau apa gitu kan. Cuman karena saya ada mungkin pesawat lewat, nggak terlalu ini, begitu saya dapat informasi dari rekan-rekan, wah rame nih Pak, lagi viral gini. Apa sih tiba-tiba kemarin ada pertanyaan itu kan. Jadi sebetulnya itu hal yang normal saja, yang lumrah ketika pesawat lewat di atas kita gitu. Cuman pada saat itu dia kalau nggak salah dini hari setengah 3 jam 3 berapa gitu, setengah 4, sehingga kondisi di bawah itu lagi sunyi dan dia terbangnya itu 28.000 feet dan dia terbang itu jam segitu tuh di luar operating hours airport dan di luar operating hour pelayanan kita. Jadi ya saya ngambil datanya dari radar aja, saya lihat apa sih itu, Antonov, ternyata memang tipe Antonov kan gitu, sayapnya lebar. Ciri-ciri pesawat angkut yang besar itu mempunyai sayap yang lebar dan suaranya menggemuruh ya. Kalau mungkin siang-siang terbang 28.000 feet nggak kedengeran. Tapi penerbangan dengan ketinggian 28.000 feet itu normal atau seperti apa sebenarnya Pak, batas-batasnya? Normal-normal saja sih, karena kalau saya nggak salah Antonov 12 itu baling-baling ya, jadi kan baling-baling, jadi setiap pesawat itu mempunyai ketinggian ekonomis berbeda-beda. Kalau pesawat jet seperti Airbus atau Boeing 737 yang seri yang terbaru saat ini, kalau 28.000 terus dia boros. Nah, dia harus ketinggian di atas 38.000 atau 33 atau 35 gitu. Tergantung daripada jarak tentunya. Terus ada nggak informasi mereka dari mana, tujuan kemana sehingga melewati langit di Kalimantan Selatan ini Pak? Kalau yang saya lihat di data di radar itu dia dari Port Moresby ke Kuala Lumpur. Jadi Port Moresby, Papua New Guinea ke Kuala Lumpur. Gitu. Jadi memang wilayah Banjarmasin ini ada rute-rute internasional yang di atasnya. Jadi memang Indonesia ini jadi strategis ya di antar benua. Jadi kadang-kadang dari Australia ke Singapura lewatnya pun sini juga. Itu. Jadi tapi itu pun memang murni pesawat sipil ya Pak ya?
kalau di informasi? Kalau sipil dan militernya saya kurang karena di situ nggak dijelaskan, cuman Antonov aja Antonov. tipe pesawatnya. Oh ya. Dan tipe pesawatnya adalah Antonov 12. Iya. Karena kan juga banyak yang nanya tuh di netizen, bukannya Antonov sudah sudah hancur tuh di perang Rusia Ukraina. Oh, iya, Kan iya. beda, ternyata beda tipe ya. Iya. Yang hancur tuh kalau katanya Antonov 225, yang ini Antonov 12 yang baling-baling. Seperti itu aja. Pesawat angkut lah ini. Pesawat angkut ya istilahnya ya. Baik. Karena ya tadi Pak, analisisnya dari netizen kan juga cukup banyak ya. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa sebenarnya wilayah Kalimantan ini juga merupakan jalur penerbangan internasional ya. Tapi sebelumnya ada nggak Pak yang pesawat-pesawat berbadan besar? Karena kan menjadi aneh ketika sebenarnya kita udah jalur internasional, tapi hebohnya kenapa baru sekarang maunya itu Pak? Karena kebetulan pesawat itu melintasnya pas subuh-subuh gitu ya. Pas dini hari pas tadi dini ya. hari itu, jadi pas mungkin ada yang lagi melek atau apa, jadi kedengaran suara gemuruhnya gitu. Nah, ini mundur sedikit ke yang awal tadi Pak. Ini kan berarti memang tidak terpantau secara langsung di ATC karena bukan jam operasional Pak ya? Kalau di Banjarmasin tidak terpantau, tapi mungkin di Makassar terpantau. Karena ruang udara Banjarmasin sampai 24.000, di atas itu masuk Makassar. Sementara pesawatnya tadi di 28.000. Ya. Oh, baik. Tapi ada informasi nggak Pak dari Makassarnya berkaitan, oh itu pesawat ini, itu ada nggak informasi seperti itu? Jadi tidak ada Makassar itu nggak perlu memberitahu kita karena nggak masuk rumah kita. Oh iya. Memang dia jalan tuh di wilayah ruang udaranya Makassar, dia jalan aja. Ya. Tuh, baik. Terus kemudian kan tadi sampaikan bahwa Bapak pun juga mengecek di Flight Radar 24 ya, 24.com. Nah, itu bisa nggak Pak memang selama ini akurasinya, dan apakah memang itu selama ini jadi pembanding Pak untuk di istilahnya aviasi ini penerbangan? Oh, kalau untuk memberikan pelayanan kita nggak pakai itu. Jadi kita menggunakan radar kita sendiri. Oh gitu ya, menggunakan radar sendiri. Ya. Jadi tapi radar kita sendiri itu data-datanya itu kalau kita buka itu nanti apabila ada permintaan dari KNKT atau untuk maintenance itu aja. Jadi tidak bisa kita semua terus publish gitu ya. Oh, ya. Baik, berkaitan dengan itu Pak, ada juga pertanyaan dari netizen nih, karena kita disiarkan secara live. Dari Rajendra Rendra, mungkin hampir sama ini. Selain jenis Antonov, yang sering lewat jenis pesawat apa saja sih Pak di jalur penerbangan nasional itu? Mungkin berkait jenis pesawat ya, mungkin Hercules atau apa yang mungkin perlu saya survei dulu ya. Oh iya. Karena artinya kita sendiri itu dalam tugas sehari-hari karena itu di atas 24.000. Jadi itu nanti bisa aja nanti tanya atau gimana, nanti saya survei, saya lihat apa aja yang lewat. Atau mungkin dari Masnya itu bisa lihat di Flight Radar. Lihat aja pesawat yang agak gede-gede, itu rata-rata pesawatnya internasional ya. Dan tadi kalau pesawat internasional artinya kan berada di ketinggian lebih dari 24.000 feet, Pak ya? Enggak juga. Oh gitu. Jadi kalau dia udah mau mendarat kan dia turun juga. Oh iya, berarti kan bukan pesawat yang melintas, artinya bukan pesawat yang melintas ya. Iya. Oh, baik. Terus ini masih dari netizen Pak. Bagaimana pembagian tugas pengawasan dengan pihak TNI AU? Mungkin kan tadi ya berkaitan dengan pesawat sipil, militer, pembagian tugasnya seperti apa? Kan militer juga berkepentingan untuk ikut mengawasi pesawat asing maksudnya. Pesawat asing, pesawat udara di sini. Kita ada kerjasama dengan TNI AU. Jadi di beberapa tempat itu ada rekan-rekan TNI AU yang standby di radar untuk memperhatikan apabila ada pesawat-pesawat asing yang tidak mempunyai izin untuk masuk. Jadi kadang-kadang rekan-rekan TNI AU bertanya, itu pesawat apa? Di radar mereka melihat ada target yang enggak
mungkin targetnya apa, ditanya ke kita, oh itu pesawat ini, oh ya udah, nanti ada izin. Kalau pesawat rata-rata penerbangan yang reguler itu pasti udah ada izinnya. Oh, jadi semacam cross check gitu Pak ya. Ya. Jadi dari kok ini ada pesawat yang menurut WHO dicurigai, Ya. cross check ke Hanya. airnavnya ini Ya. pesawat apa mau kemana, mau seperti itu Pak ya. Nah, terus ini Pak, masih berkaitan dengan tadi. Nah ini masih berkaitan TNI tadi. Sebenarnya apa batasan atau isinya batasan ketinggian, dan apakah semua penerbangan itu harus sifatnya Pak izin atau pemberitahuan ke Airnav Banjarmasin Pak? Kalau yang di ruang udara Banjarmasin wajib. Masih izinnya. Jadi sebelum pesawat itu melintas atau pesawat itu mau mendarat, mereka memberitahukan dulu ke gimana prosedurnya Pak? Oh ya gini. Jadi pesawat itu sebelum dia terbang, dia namanya membuat flight plan, rencana penerbangan. Jadi saya pesawat A, tipe A, speed A, ketinggiannya nanti berapa, terus yang saya dari kota A mau ke kota B, terus saya mau lewatnya mana saja. Jadi nanti ketika mau melewati area Banjarmasin atau taruhlah di bawah 24.000, terus dia harus menginfokan ke kita dong. Nanti sebelum mau masuk wilayah ruang udara Banjarmasin, dia akan kontak kepada kita. Jadi ada menginformasikan. Sebelum pesawatnya itu kontak ke kita, terus adjacent unit atau sebutnya unit sebelah itu akan mentransfer ke kita. Ini ya nanti ada pesawat ini estimate sekian. Oke, gitu. Jadi, itu nanti yang di cross check dengan pantauan radar oleh teman-teman Airnav di ATC tadi Bapak. Oh ini pesawat melintas, pesawat terbang seperti ini. Ya, kalau masuk ruang wilayah ruang udara kita ya kita layani, kita memberikan pelayanan. Kalau nggak masuk ya enggak, dia lewat aja. Ibarat kata orang dia nggak lewat halaman kita, kok lewat sana aja ya. Jadi itu sifatnya izin atau pemberitahuan Pak seperti itu Pak ke Airnav untuk penerbangan tadi. Itu sudah bagian daripada proses penerbangan. Memang ketika mereka mau melewati ya memang harus mengisi ada isiannya untuk isian. Jadi mereka kontak, kalau mereka kontak ke kita, mereka nggak kontak ke kita, kita juga harus alerting service-nya. Ini kenapa nih pesawat udah masuk dari kita nggak kontak-kontak, kita panggil. Nah, kan panggil, takutnya terjadi apa-apa, takutnya radio komunikasinya fail. Itu dia. Berarti dalam konteks itu yang Antonov tadi mungkin isinya flight plan-nya bisa jadi di Makassar atau di apa isinya? Dia karena dari Portsmouth Moresby ya di Moresby-nya dia ikut flight karena melintasi ruang udara Makassar ya. Makassar ya seperti ditebusin lah. Ini ada jalan ini. Karena akan dilayani oleh Makassar. Jadi kalau kita mau ke sana, kita nggak ngomong sama tuan rumahnya kan. Nah, yang dilewati. Iya. Permisi dulu itu. Iya, baru